warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ada bonus ya pagi ini. Kita ada titik balik perubahan. Masih membahas dari reflection dari David R. Hawkins. Kelas kita awal kelas kita pagi ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai bersyukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, nanti ada sesi transendensinya itu mulai jam 9. Jadi kita sempatkan dulu lah. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutin kembali reflection yang kedua atau refleksi atau perenungan yang kedua. Ini renungan yang kedua ini mengenai kepastian ya. Kepastian pengetahuan batin. Jadi apapun yang kita lakukan berdasarkan pengetahuan batin, maka itu sifatnya itu pasti dia. Meskipun hal itu belum terjadi. Jadi karena pengetahuan batin itu sesuatu yang bersifat utuh. Ya. Jadi sesuatu yang bersifat utuh. Jadi aku itu kan utuh. Ya. Maka dia kalau kita sudah punya pengetahuan batin itu sesuatu yang sudah utuh itu ya dia tinggal diaktualkan saja di dalam dunia. Ya, kamu sudah punya pengetahuan batin itu di sini. Untuk di sini, ya kamu tinggal bawa saja ke dunia, bikin. Jadi pengetahuan batin itu bukan pengetahuan yang bersifat kumpulan-kumpulan, tetapi dia sesuatu yang bersifat sudah utuh. Sudah utuh. Jadi hasilnya itu pasti. Jadi pengetahuan batin itu dia hasilnya pasti. Kan gitu. Nah, yang ini kemudian tuh kan orang nggak dunia pendidikan kita itu tidak menggali inner knowing ini. Dunia pendidikan tuh nggak menggali ini. Dunia pendidikan Indonesia itu kan itu hanya mendidik individu, ya. Dunia pendidikan Indonesia ya, terangin. Dia itu hanya mendidik individu-individu agar bisa keterima di struktur sosial yang ada. Kan gitu aja kan? Mendidik individu agar bisa diterima pada struktur
sosial yang sudah ada. Ini model pendidikan kolonial zaman dulu kan gitu ya. Dididik untuk ditempatkan di posisi A, dididik untuk ditempatkan di posisi B. Mudah nggak? Ya itu yang kita bayar pajaknya itu. Model pendidikan seperti itu yang kita biayai. Dan dibiayai oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan kita tahu model kayak begini ini sudah tidak memadai lagi untuk hari ini. Model kolonial. Kita membutuhkan model pendidikan yang baru, di mana kita tidak hanya menghabiskan waktu hidup di dunia ini sekedar untuk adaptasi, sekedar untuk bisa diterima pada struktur-struktur sosial yang ada. Jadi seolah struktur sosial itu udah kayak surga terakhir kita gitu. Bisa ngelihat nggak apa yang kita omongin ini? Kan gitu. Kita ngabisin umur tuh ya. Kita ngabisin umur dari TK kecil, TK besar, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, tambah S2, tambah S3. Habis umur. Ujungnya apa? Ya biar kamu bisa adaptasi pada struktur sosial yang ada. Dan pada akhirnya, struktur sosial tidak bisa menyerap seluruh yang diluluskan. Kan gitu ceritanya tuh kan. Kan gitu yang terjadi. Pada akhirnya struktur ini nggak bisa nampung. Nggak bisa nampung seluruh individu yang telah dinyatakan lulus. Terjadilah ledakan pengangguran. Kan gitu teorinya. Terjadilah ledakan pengangguran. Akhirnya cari struktur ke luar negeri, gitu loh. Nah, papan caturnya terbatas. Wah, istilahnya canggih, Mas Imam. Ya, papan caturnya terbatas. Pemainnya banyak. Ya, ada. Makanya kita perlu itu pendidikan model baru untuk mengeksplorasi inner knowing. Sehingga setiap orang itu tidak lagi hanya adaptasi pada struktur masa lalu, tetapi sekaligus dia hadir ke dunia untuk memperluas struktur masa lalu, artinya sebuah struktur baru. Gitu kira-kira. Tapi nggak ada sekolahnya kan. Sekolah semacam itu namanya sekolah pencerahan. Jadi setiap bayi yang lahir itu masa depannya adalah masa lalu. Struktur yang sudah ada di sosial gitu. Ya kira seperti itu. Dan itu nasib sekolah kita. Kita biayai bersama-sama. Dan orang tua ya anaknya dibawa ke situ juga. Nah ini karena kita tidak mengerti. Tidak mengerti. Jadi gini. Model pendidikan. Model pendidikan. Atau lebih besarnya lagi itu model kebudayaan. Model kebudayaan. Ini kan dibentuk berdasarkan worldview ontologisnya kan. Ini kan berasal dari pandangan dunia, pandangan mengenai hal-hal yang bersifat ontologis. Worldview ontologis. Apa isinya worldview ontologis? Apa itu dunia? Apa itu kehidupan?
Lalu apa itu aku? Ini harus clear dulu. Karena seluruh model itu dibuat dari kesadaran orang mengenai aku, kesadaran orang mengenai kehidupan, kesadaran orang mengenai dunia. Kan itu. Lalu dibikin model kebudayaan. Dari situ nanti di model kebudayaan ini dibilangkan sebagai model pendidikan, sebagai model hukum, sebagai model bla 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 bla. Itu namanya worldview ontologis. Dulu ketika Nabi pertama kali dakwah pertama itu adalah dakwah mengenai worldview ontologis baru. Sekarang nggak ada pendakwa kalau mendakwakan worldview ontologis, itu nggak ada. Tidak hanya mendakwakan, tapi juga membersamai agar terjadi proses transisi dari worldview ontologis lama yang disebut jahiliyah ke worldview ontologis baru yang disebut keberimanan atau pencerahan. Kan gitu. Nah, kok tiba-tiba sekarang model dakwanya nggak jelas. Hanya disuruh adaptasi juga ke struktur sosial yang sudah ada. Kamu adaptasi ke strukturnya orang Islam, kamu adaptasi ke strukturnya orang Kristen, kamu adaptasi ke ini mah pendidikan gaya kolonial ini. Pendidikan gaya kolonial kayak begitu itu. Karena tidak dimulai dari menerangkan worldview ontologis. Kan gitu. Itu kesalahan terbesar dari bangsa Indonesia itu, baik itu pola dakwah keagamaan maupun pola dakwah kebudayaan, selalu tidak diterangkan ini worldview ontologisnya ke primen. Langsung praktek. Akhirnya ternyata itu prakteknya disuruh adaptasi ke struktur-struktur sosial. Allahu Akbar. Dan nggak sadar-sadar. Dan itu praktek itu masih berlanjut, bahkan bukannya berlanjut, dibiayai untuk 25 tahun ke depan, untuk 50 tahun ke depan. Menteri Pendidikan tahu, sadar nggak ini? Worldview ontologis. Jangan hanya bikin-bikin kurikulum, dia apa? Kau bikin kurikulum dari mana dasar bikin kurikulum? Ya, karena kurikulum yang kamu bikin ini semua bayi yang lahir itu masuk ke situ semua. Begituin. Jadi rukun iman itu kan worldview ontologis namanya. Bahasa kerennya itu kan. Rukun iman itu worldview ontologisnya. Nah, sekarang kemudian orang menghindari ini. Ya, pantas saja orang beragama itu hanya adaptasi dalam struktur-struktur yang sudah ada. Itu pendidikan model konveni. Pendidikan kolonial gitu. Hanya dimulai ya tak kritisi kalau bupati datang api sih. Kita nggak bisa Pak kayak gini terus. Kita nggak bisa seolah-olah dunia ini itu tujuan akhir kita. Karena setiap individu yang hadir disuruh memfikskan diri pada struktur sosial yang sudah ada. Tugas pemerintah adalah menjaga stabilitas struktur-struktur ini. Tapi itu bukan itu caranya hidup. Lihat aja tuh yang sudah adaptasi. Yang sudah adaptasi itu nganggur banyak, Pak. Nah, produktif dunia ini semacam penjara abadinya gitu. Makanya anak-anaknya itu dari SMP gitu loh, dari SMP. Siapa yang punya anak SMP? Dimasukin sekolah mengenai inner knowing gitu loh. Ada nggak di sini anak SMP-nya belum diajar belajar kesadaran? Masukin. Biar dia punya pembanding model pendidikan antara adaptasi kepada struktur sosial
atau dia ke eksplorasi energi kreatif dari dirinya. Ini harus tahu dari SMP itu udah. Jangan nunggu umur 50 tahun. Nanti dia nggak sadar itu. Nggak sadar ke adaptasi terlalu kuat di dunia gitu. Ke dalam struktur sosial. Dan kita sebenarnya beruntung. Karena ini adalah jalan agama kita itu begitu. Jalan tauhid kita itu tidak bisa hanya dididik dengan pendekatan barat yang orientasinya itu duniawi. Yang penting kamu punya struktur sosial diterima fix itu udah. Kita nggak bisa begitu. Nggak bisa. Nggak bisa hanya seperti itu. Kita harus kreatif menciptakan struktur-struktur baru. Gitu loh. Tidak bisa kita disuruh adaptasi pada struktur masa lampau. Kita adalah datang ke bumi untuk menulis struktur baru. Dari mana struktur baru itu? Ya dari pendasaran diri kita yang di langit itu. Jadi di bumi ini kita kreatif, tidak adaptif. Nah ini untuk orang tua ya, ini untuk orang tua. Oh ternyata di PCI itu kan belajar inner knowing. Gitu. Ya ini butuh proses, tapi itu sebaiknya itu mulai sekarang udah. Yang punya anak SMP tulis anaknya 5 ya 5-5-nya. No. Kamu didik sendiri. Setidaknya mereka tidak menempuh pendidikan seperti kita, habisin umur hanya dididik dengan satu mode. Hanya satu mode pengetahuan, yaitu mode know about. Linear mode. Ya kan? Mestinya ada non-linear. Non-linear. Ini linear. Linear itu mesti adaptasi pada struktur yang sudah ada. Ini itu yang membuat struktur baru. Sebagai apa? Sebagai metafor dari dirinya. Ini loh diriku itu ini. Ini duniaku nih kan gitu. Create new world, membuat struktur baru di dunia. Gitu. Dan setiap bayi itu lahir ke dunia itu bukan untuk bekerja Bapak Ibu. Dia untuk memperagakan dunia baru dari robnya. Bukan dari negara. Gitu. Harus radikal. Harus radikal. Anak-anak langsung seret gitu dah. Diajarkan yang mulai dikenalkan. Serius, secara serius. Nggak bisa itu hanya linear, know about, harus knowingness. Kalau know about, ya dia pasti adaptif. Gitu ya kira-kira. Jadi ketika kita berada pada jalur yang benar, mengenai apa diri kita ini, aku itu apa, kehidupan itu apa, kemudian dunia itu apa, ketika dia tahu itu, ya, dia kemudian bisa menciptakan dunia baru. Itu namanya worldview ontologis. Jangan buang-buang waktu untuk mempelajari, bedah dulu ini, anak-anak suruh belajar worldview ontologis. Mentoring itu kan lebih banyak ngomongin soal worldview ontologis. Pendasaran tentang aku, tentang kehidupan, dan tentang dunia. Gitu. Itu masukin khusus. Kamu belajar worldview ontologis non-linear. Ya, kelasnya banyak kayak gini gitu. Kelasnya kan kita banyak. Jadi dia harus dipapar lebih banyak. Harus dipapar. Nggak bisa nanti-nanti. Karena
semakin lama itu semakin sulit dia. Semakin sulit. Semakin ditunda itu semakin berat. Gitu. Dia nggak bisa ditunda-tunda. Ya kan? Nggak bisa ditunda-tunda. Seperti itu. Jadi ketika orang itu sudah jelas mengenai hal-hal yang bersifat ontologis, tentang aku, tentang kehidupan, tentang dunia, sudah pasti tentang itu, hasilnya sudah jelas dia. Pasti hasilnya menjadi jelas. Hasilnya apa? Bukan adaptasi pada struktur yang sudah ada. Dia pasti membawa struktur baru bagi dunia. Gitu. Sekolah jauh-jauh kok. Hanya disuruh adaptasi dalam struktur sosial, jengkelnya itu, baru yang berhasil masuk itu dianggap sukses. Ya, kayak gitu. Jadi manusia itu hanya disuruh mengalahkan manusia yang lain. Ya, itu jahatnya struktur itu. Jahatnya struktur linier itu. Kamu nggak bisa bawa semua orang ke situ. Kenapa? Papan caturnya nggak muat lagi, kata Mas Imam. Papan caturnya terbatas. Bisa ya memahami apa yang kita bicarakan pagi ini? Bisa nggak? Dan repotnya itu sekarang ini, dakwah agama itu loh. Nggak pernah lagi ngomongin worldview ontologis. Dengan benar. Sehingga setiap orang beragama itu bisa menerangkan worldview ontologisnya. Seolah-olah agama itu hanya soal ritual praktek. Tapi kalau ritual praktek tidak didasarkan pada worldview ontologis, prakteknya itu tidak benar. Karena benarnya itu karena cocok dengan worldview ontologis. Kan begitu. Jadi nggak bisa orang beragama itu tidak punya worldview ontologis. Nah, semalam ini tak kuliahin. Kita kuliah ini dengan Prof. Rido. Udah ada modelnya. Bagaimana apa itu. Kita lihatin bentar ya. Tapi tak pamerin doang nih, nggak saya bahas. Buat nanti bahas kapan-kapan. Oh, masih sama Jenny filenya. Belum dikasih kayak aku. Jadi, semua perubahan itu adalah perubahan pada worldview ontologis. Gitu. Baca aja Quran. Atau teliti aja bagaimana Nabi mentransformasi seluruh penyakit masyarakat. Nabi itu kan bukan mentransformasi satu orang. Bukan kayak psikoterapi. Enggak. Satu masyarakat. Satu bangsa, seluruh penyakitnya disembuhin. Jadi kita ini tidak lagi mengikuti cara itu gitu. Manhajnya Nabi itu kita kayak nggak pakai lagi. Kita sudah punya manhaj sendiri dalam mengatasi krisis-krisis dalam masyarakat. Oh, nanti kita bahas pas ini aja. Nanti kita bahas pas mentoring ya. Pas mentoring, kita bahas itu tahapan transformasi. Bisa tahapan, bisa kelompok-kelompok. Bisa kelompok masyarakat yang harus ditransformasi. Tapi semua itu dimulai dari bahwa orang harus punya worldview ontologis mengenai inner knowing. Bukan hanya outer, bukan hanya dunia ini gitu loh. Nyatanya sekarang di Indonesia semua akan beragama, tapi beragama tanpa dimulai dari worldview ontologis. Maka agama itu hanya adaptasi sosial sebenarnya. Itulah yang disebut dengan religi institusional. Kira-kira begitu. Kita lama-lama ini udah kayak Eropa zaman bien.
Agama itu adalah soal religi institusional. Tidak ada eksplorasi pada inner knowing. Mana ada orang beragama di sweeping. Bahwa kamu kalau Islam itu belajar inner knowing-nya itu ini. Nggak ada. Nggak ada. Jadi yang penting kamu cocok dengan masyarakat Islam. Kan begitu. Kamu cocok dengan struktur ini. Kalau nggak kamu dibuang. Kamu dihukum di struktur itu. Iki jawab, iki opo. Gitu. Kita harus keluar dari struktur semacam itu. Kenapa? Itu salah. Juga terbatas. Sudah salah, terbatas. Kok salah? Ya kita sudah menemukan yang baru. Kita menemukan wilayah baru. Worldview ontologis baru. Ini harus dibicarakan dengan para pemimpin. Nggak bisa ini dibicarakan dengan para operator. Nggak bisa. Karena ini adalah perubahan paradigma. Ini adalah revolusi. Nah, kira-kira begitu. Ini itu revolusi. Dan semua orang dianggap sudah mastering MTLOC kalau kamu bisa menerangkan worldview ontologis tentang dunia, kehidupan, dan aku. Dan itu lama itu mempelajarinya. Lama. Kita kan sudah model. Modelnya gini dah. Tapi kamu harus mampu menjelaskannya tanpa PowerPoint. Kalau masih PowerPoint itu berarti worldview ontologismu belum. Nah ini semalam nih. Wow, kayak gini tahapannya canggih. Tapi nanti kita bahas pas MTLOC atau kelas-kelas mastering yang lain. Jadi bikinin modelnya itu gini. Tapi harus di model lebih bagus lagi, lebih ringkas lagi. Dan itu kerjaannya Jenny lah itu. Oke ya, pagi ini itu dulu. Jangan main-main dengan model pendidikan. Karena model pendidikan itu sebenarnya itu adalah proses pembudayaan. Artinya proses pembentukan kebiasaan. Ya kira gitu. Dan ini usahakan setiap orang tua yang punya anak SMP dipikirkan. Anak saya ini, ya oke lah, tidak salah itu. Belajar itu dunia. Tapi dia harus dibawa ke inner knowing. Karena itulah kepastian mengenai dirinya. Dia di dunia ini oleh Tuhan itu disuruh apa sih sebenarnya? Disuruh memperagakan fitur ilahiyah apa di dunia ini. Sehingga fitur ilahiyah tadi itu menjadi struktur baru di dalam dunia. Begitu. Jangan sampai kita bebal dengan kategori ini. Itu dulu, matur nuwun. Jangan lupa buku pendasaran akunya jangan dilupakan. Oh, udah ada, tinggal explore. Pendasaran akunya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Aswad. Insya Allah kita ketemu besok ya. Bagi teman-teman yang belum punya buku untuk pendasaran diri, ada 3 buku ya. Ada TLOC, Power Force, sama Dissolving Ego. Teman-teman yang pengen memiliki silakan japri ya. Dan insya Allah kembali lagi saya ingatkan Jumat besok ini ada mentoring TLOC ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.